Rusia telah mengerahkan pasukan perbatasan sebelah barat untuk melawan latihan tempur. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan Rusia merespon atas apa yang ia sebut ancaman militer dari NATO. Ia menambahkan Rusia telah mengerahkan pasukan perbatasan sebelah barat untuk melawan latihan tempur. Merespon aktivitas militer persekutuan yang mengancam Rusia, kami mengambil langkah yang tepat, kata Shoigu dalam pidatonya yang disiarkan di televisi seperti dikutip media Turki, Daily Sabah, Rabu 14 April. Shoigu mengatakan Amerika Serikat dan NATO mengerahkan pasukan ke perbatasan antara negara-negara Eropa dengan Rusia. Ia menambahkan pasukan itu berpotensi melancarkan serangan di kawasan Laut Hitam dan Baltik. Saat ini, Amerika memindahkan pasukan dari benua Amerika Utara menyeberangi Laut Atlantik menuju Eropa. Pasukan di Eropa dipindahkan ke perbatasan Rusia. Pasukan utama dikonsentrasikan di Laut Hitam dan kawasan Baltik, kata Shoigu dalam sebuah rapat di Severomorsk. Menteri itu mengatakan sekitar 40.000 pasukan dan 15.000 unit senjata dan peralatan militer termasuk perangkat penerbangan strategis dikonsentrasikan dekat wilayah Federasi Rusia. Beberapa pekan terakhir, Moskow melakukan penumpukan pasukan di perbatasan sebelah timur Ukraina dan Crimea. Penumpukan pasukan di wilayah yang dianeksasi Rusia pada 2014 itu meningkatkan ketegangan di kawasan. Selasa 13 April, Rusia menyebut AS sebagai musuh dan meminta kapal-kapal perang AS untuk menjauh dari Crimea demi kebaikan mereka sendiri. Moskow tersebut mengerahkan pasukan di Laut Hitam bertujuan untuk memprovokasi Rusia, dirancang untuk menguji saraf mereka. NATO waspadai invasi Rusia ke Ukraina. Mobilisasi militer Rusia di perbatasan Ukraina ditanggapi pedas NATO. Sejak 2019, Rusia dikabarkan giat menumpuk pasukan di perbatasan ke Ukraina. Namun, eskalasi sejak pekan lalu mendorong fakta pertahanan Atlantik Utara menyuarakan sikap. NATO akan terus mendukung keutuhan teritorial dan kedaulatan Ukraina, tutur seorang juru bicara NATO kepada harian Jerman Welt. Kami tetap waspada dan memantau situasinya dengan seksama, imbuhnya. Langkah Rusia itu menyiratkan adanya keinginan mengakhiri kesepakatan gencatan senjata yang berlaku sejak pertengahan 2020 lalu. Awal April silam, NATO mengundang 30 duta besarnya untuk membahas situasi keamanan teranyar di kawasan Laut Hitam. Aliansi mengkhawatirkan aktivitas militer besar-besaran oleh Rusia di dalam dan sekitar Ukraina, kata sang juru bicara NATO menambahkan. Status bahaya level tertinggi. Penumpukan tentara Rusia baru-baru ini mendorong Komando Eropa Militer AS untuk menaikkan status bahaya ke level tertinggi. Pada 26 Maret silam, 4 serdadu Ukraina tewas akibat tembakan senjata artileri Rusia ke kawasan timur Ukraina. Sepanjang tahun ini, sudah sebanyak 19 tentara Ukraina yang tewas dalam serangan Rusia. Jumat 2 April, Presiden AS Joe Biden mengomentari mobilisasi militer Rusia dengan mendeklarasikan dukungan terhadap Ukraina. Utusan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell langsung mengontak Menlu Ukraina Dmytro Kuleba dan menjanjikan dukungan kokoh UE untuk kedaulatan dan kekuatan teritorial Ukraina. Sementara Jerman dan Prancis yang sedang menggodok jalan keluar damai dari konflik Ukraina juga menyuarakan hal serupa. Agresi seputar perkembangan politik. Eskalasi konflik di timur Ukraina berawal ketika Rusia bereaksi agresif terhadap kemenangan Volodymyr Zelensky dalam pemilu April 2019. Hanya beberapa hari kemudian, Moskow mengumumkan program 1 juta paspor bagi penduduk Ukraina Timur di wilayah Donbas yang dikuasai pemberontak pro-Rusia. Langkah itu dinilai krusial karena menempatkan penduduk Ukraina di bawah perlindungan Rusia dan melumat peluang pulihnya kedaulatan Kiev atas kawasan yang diduduki. Sejak itu, Moskow mulai menumpuk pasukan di perbatasan. Konflik kian memanas ketika Presiden Zelensky mempreteli jaringan politik dan media pro-Rusia pada Februari silam. Kiev juga membekukan aset para politisi yang dianggap mendukung Kremlin, antara lain sekutu dekat Vladimir Putin, Viktor Medvedchuk. Bagi Zelensky, Ukraina tidak memiliki banyak pilihan untuk mengakhiri perang di Ukraina Timur. Dalam sebuah kicauan kepada Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, dia mengatakan pihaknya berkomitmen mereformasi sektor pertahanan sebagai syarat menjadi anggota, tetapi reformasi tidak akan menghentikan langkah Rusia, tulisnya. NATO adalah satu-satunya cara mengakhiri perang di Donbas. Keanggotaan Ukraina akan menjadi sinyal kuat terhadap Rusia. Kapal Amerika ini langsung putar balik setelah Vladimir Putin melakukan percakapan dengan Joe Biden. Apa yang dibicarakan? Kapal perusak AS yang putar balik di Laut Hitam setelah Putin mengadakan telepon dengan Joe Biden. Pada 14 April, media Rusia mengutip sumber militer yang mengatakan bahwa 2 kapal perusak Angkatan Laut AS, Donald Chock dan Roosevelt, tiba-tiba berubah arah. Tidak pergi ke Laut Hitam seperti yang direncanakan, tetapi beralih ke Pulau Kreta, Yunani.
Kedua kapal perusak itu kemudian berlabuh di pusat logistik Angkatan Laut AS di Pelabuhan Souda, pulau terbesar di Yunani. Kedua kapal itu tetap di sana sepanjang hari. Pada malam hari, menurut data dari situs berita marinetraffic.com, kedua kapal tersebut meninggalkan pulau dan tidak jelas kemana rute yang akan datang. Apakah mereka dapat melanjutkan perjalanan ke Laut Hitam atau di perairan Mediterania? Ini terjadi setelah Presiden AS Joe Biden melakukan panggilan telepon tingkat tinggi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Tujuan awal kedua kapal itu adalah menuju Laut Hitam sebagai sinyal untuk memperingatkan Moskow tentang manuver militer di dekat perbatasan Ukraina. Sebelum kapal berangkat, sesuai ketentuan perjanjian internasional, pemerintah AS harus menginformasikan Turki mengenai seluruh rute kedua kapal perusak tersebut. Laporan dimulai dari pangkalan Angkatan Laut Rota Spanyol melintasi selat hingga ke Laut Hitam. Banyak ahli yang mengatakan bahwa jika dua kapal perusak berikut dibelokkan menjauh dari Laut Hitam, ini pertanda bahwa ketegangan perbatasan antara Rusia dan Ukraina sudah mulai mendingin, dan perbincangan antara kedua pimpinan AS Rusia sebelumnya mungkin telah membuat langkah besar ke depan. Dikutip dari Reuters, Washington dan NATO telah diberitahu tentang pembangunan militer dekat Ukraina dan Crimea, semenanjung yang dicaplok Moskow dari Ukraina sejak 2014. Minggu lalu, Turki mengatakan Washington akan mengirim dua kapal perang ke Laut Hitam. Keputusan itu disebut Rusia sebagai provokasi tidak bersahabat. Kedutaan besar AS di Ankara telah memberitahu Menteri Luar Negeri Turki atas pergerakan itu, seperti dikatakan sumber tapi tidak memberitahu alasannya. Media pemerintah Turki Anadolu Agency kemudian melaporkan jika tidak ada pemberitahuan baru ke Ankara untuk potensi peluncuran hari-hari berikutnya. Pejabat AS mengatakan Turki mungkin salah sangka dengan pemberitahuan awal dan peluncuran itu tidak pernah dikonfirmasi. Mereka mengatakan AS terus-terusan memberitahu Turki untuk potensi akses Laut Hitam. Namun permintaan tidak berarti kapal itu akan melewati lokasi yang bersangkutan, tapi memastikan jika mereka melewatinya, mereka sudah mendapatkan persetujuan. Rusia yang memperingatkan Washington untuk menjauh dari Crimea dan Laut Hitam mengatakan militer di sana adalah latihan militer 3 minggu untuk menguji persiapan pertempuran, merespon apa yang disebut perilaku mengancam dari NATO. Dikatakan latihan itu harus selesai dalam 2 minggu. Mendahului pemberitahuan tentang kapal AS, Angkatan Laut Rusia Rabu kemarin memulai latihan di Laut Hitam yang melatih tembakan di permukaan dan target udara. Jenderal Sekretaris NATO Jens Stoltenberg menyeru Moskow Selasa kemarin untuk mengakhiri pembangunan militer itu. Presiden Turki Erdogan juga meminta perkembangan mengkhawatirkan di wilayah Donbas, timur Ukraina untuk berakhir.